Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillah. Buya, saat ini kan hijrah itu sudah menjadi tren untuk anak muda kan. Jadi sekarang itu untuk kita yang sudah lama berhijrah, biasanya hijrah ujiannya tuh sudah beda, bukan lagi antara keburukan atau kebaikan, tapi sudah antara memilih dari kebaikan atau kebaikan. Contoh, kita kan tilawah, kita hijrah itu kan biasanya kita tahu kita melakukan kebaikan itu ibadahnya tilawah segala macam kan. Tapi ketika di rumah, contoh kita disuruh nyuci piring oleh orang tua. Terus dalam hati tuh, kok aku disuruh-suruh terus padahal ini sudah menyita waktu aku untuk tilawah. Padahal kan itu juga kebaikan kan. Jadi mohon arahannya Bunda, Buya, terima kasih. Ya, kami persilakan Bu ya. Baik. Makanya di dalam berhijrah, hijrah itu bukan hanya sekedar tren ya. Akan tapi hijrah itu harus sebuah kesadaran. Kalau dia ingin menjadi baik, bukan sekedar ingin disebut baik, menjadi baik. Kalau disebut baik itu hanya trennya saja. Seolah-olah kalau sudah masuk grup itu langsung wah disanjung aku. Dia ini adalah grup hijrah. Wah, ngelamar gampang diterima nanti. Ya. Jadi mau kerja gampang karena sudah grup hijrah. Ini aja tren numpang di dalam tren hijrah. Itu adalah, tapi yang kita rindukan di balik hijrah ini kita ingin membuat perubahan. Kita ingin menjadi baik. Kita menjadi baik. Maka dalam wilayah hijrah tentu harus ada bimbingan-bimbingan dong. Jangan sampai kita dalam beribadah itu ternyata kayak tadi, ibadah itu dianggap hanya sujud, sholat saja. Kan sempit pandangan. Haji, umroh. Makanya dangkalnya ilmu. Itu juga bahaya. Padahal berbakti pada orang tua jauh lebih gede daripada tilawah tadi. Bahkan sholat Jumat itu tidak wajib loh bagi seorang suami yang ternyata istrinya lagi sakit minta ditemani di rumahnya karena ketakutan. Duh. Makanya bisa jadi hijrah ini kalau tidak pakai bimbingan bahaya. Gara-gara sedang tilawatul Quran, di kantor mestinya harus kerjaan ya baca Quran sama Tuhan kan kacau. Sama sholat yang panjang, kacau nanti. Ramadan targetnya khatam Quran setiap 3 hari, tapi kerjaannya gajinya jadi haram. Jadi memang bahaya juga hijrah kalau pakai pembimbing, tren saja nanti. Bisa ngawur, bahkan bisa kayak sebelumnya tadi, ngingetin orang dengan cara yang kasar. Jadi betul, jadi ini adalah semuanya kompak. Bahasanya tadi kami sampaikan, kita harus menyadari itu belajar sadar. Jadi tadi kalau seandainya, yang bertanya yang terakhir ini, cara hijrah dengan memperbanyak renungan kepada Allah, oke lah senang tilawah. Tapi harus hadir juga renungan dengan orang tua. Insya Allah pulang ke rumah nggak pernah bingung kalau suruh ibunya mencuci piring. Karena masih dangkal tadi, karena dia hanya belajar hijrah itu pikir hanya kepada Allah, sholat di masjid, zikir, baca Quran. Sama suami celkat-celkit. Bahkan suami nyakit, bang, saya sudah hijrah loh bang. Waduh, saya rembuh banget, hebat banget ini. Hijrah nggak enak. Nggak jadi, betul, jadi apa yang Anda sampaikan itu benar banyak orang seperti itu. Karena apa? Tidak pakai pembimbing. Pakai pembimbing. Suatu ketika ada kita pengajian. Ada santri. Hadir di majelis kita di Cirebon. Habis majelis begitu, majelis malam Selasa kumpul. Dari mana kamu nak? Dari pondok ini. Oh pondok ini Masya Allah. Kenapa kok ini? Saya senang dengan pengajian Buya. Wah bagus. Kita lupa, tidak lama kemudian kita sadar. Tak pakai. Sini. Kamu datang ke sini izin dari ustadzmu tidak? Enggak. Oh kurang ajar kamu sama ustadzmu. Dia di pondok di Cirebon. Hanya gara-gara menghadiri majelis kita, enggak izin sama ustadznya. Ini keblinger kau nah. Izin dulu baru ke sini. Nah ini kalau begitu enggak dapat ilmu. Jadi hawa nafsu. Wah hijrah. Hijrah. Sekarang ada orang hijrah, bahkan mungkin dakwah, istrinya nggak dikasih nafkah.
Ini kan kacau. Jadi betul ini pertanyaan yang bagus sekali. Model-model begitu tuh ada. Jadi ada orang pincang. Dia memperbaiki dirinya dengan sholat, nggak cari nafkah. Sama ibunya nggak kurang baik. Padahal kalau wanita itu, kalau siapapun dari kita ngerti, ngabdi kepada ibunda itu adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan, hei anak yang soleh, anak yang solehah, jika dirimu lagi dekat dengan ayah ibundamu, kurangi ibadahmu. Karena barangkali ibundamu menghendakimu untuk minta tolong kepadamu. Dan sekarang pulang ketemu ibunya sholat, Allahu Akbar. Jadi jurej nanti. Ibunya mau ngomong saja, ya Allah anakku masih sholat. Lagi Allahu Akbar. Ibunya datang masih sholat. Habis itu baca Al-Quran, Bu 3 juz lagi. Kurang ajar sama ibunya dia. Enggak begitu. Jadi ibadah itu harus ada waktunya. Dengan manusia ini. Indah. Justru yang paling berat urusan dengan manusia ya. Urusan dengan Allah menggampang sedikit. Urusan sholat 5 waktu, haji kalau punya duit, zakat kalau punya uang, puasa. Kalau dengan manusia, Masya Allah ibadah luar biasanya. Baik dengan ibunda, baik dengan ayahanda dan sebagainya. Itu ya Masya Allah pertanyaan bagus. Betul banyak orang hijrah pincang. Dipikir dia sudah langsung punya surga. Tapi ternyata dia mencari nafkah jangan cara halus. Maka terus belajarlah. Pembimbing yang akan membawa Anda kepada kemuliaan insya-Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.